Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil tema hati yang tenang, sumber kekuatan dan kehidupan. Kita melihat di Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu sekalian, kadang kita itu sering melihat bagaimana kita ini dalam keseharian kita, adakah kita merasakan damai yang tidak tergoyahkan, meskipun badai kehidupan sedang terjadi. Dunia saat ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian, dan banyak tekanan mental. Banyak orang kehilangan kedamaian batin karena tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, tekanan keuangan, dan lain-lain. Tuhan itu sangat merindukan kita, umatnya, memiliki hati yang tenang. Karena dari situlah mengalir kehidupan. Kita kadang-kadang banyak bertanya, apa sih definisi hati yang tenang itu? Hati yang tenang dalam bahasa Ibrani itu sering diartikan sebagai shalom atau damai sejahtera. Hati yang tidak gelisah, tidak dipenuhi kecemasan, namun berserah dan percaya pada Tuhan. Amsal 14 ayat 30 mengatakan, hati yang tenang membuat tubuh sehat, tetapi kecemburuan adalah sumber kanker. Kadang kita sering melihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita di jalan, kita sering melihat Pak becak. Itu dengan anglernya tidur di atas becaknya. Seakan-akan dia tidak mempunyai beban hidup. Nyenyak sekali tidurnya. Meskipun kalau kita amati secara jelas atau terinci, hidupnya itu sangat terbatas. Karena keterbatasan itu dia tetap mempunyai hati yang tenang, sikap yang benar, yaitu ketenangan dalam hidup. Kadang saya sering bertanya kalau saya lagi keliling kampung gitu melihat situasi, ada Pak Becak yang tidur tenang, dia tidur, saya kadang duduk tidak jauh dari dia. Saya lihat dia tidurnya enak sekali. Kemudian suatu ketika perlahan saya tanya, Pak seger ya habis tidur? Iya Bu, enak sekali saya. Seakan-akan tubuh saya sehat. Ya, saya mengucap syukur. Dia bilang, hidup ini dinikmati, Bu. Kesusahan saya, ya dipikirkan, ya mikir, Bu. Tetapi kalau mikir teman-teman, saya kan jadi sakit. Loh, bukan anak Tuhan saja bisa berkata demikian. Ya tak pikir, Bu, masalah. Ya tak pikir, ya tak dekek, ya tak pikir, ya tak dekek. Nek aku mikir-mikir, kalau saya mikir terus-terusan, maka saya akan menjadi sakit. Lah kalau sakit, Bu, saya tidak bisa bekerja. Keluarga saya memerlukan uang yang dari hasil pekerjaan saya. Oh gitu ya, Pak. Iya, makan itu ya makan asalkan sehat, Bu. Istri saya makan, masak, saya makan. Saya berusaha makan tidak beli di asal di warung, Bu. Itu kadang-kadang kotor, dia bilang itu. Kok iso, Pak? Iya, coba Ibu lihat. Itu kan ada debu yang berterbangan. Ada, nanti ya. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita khawatir, janganlah kita senantiasa resah gelisah menghadapi dunia ini. Kita itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa perlindungan, kasih karunia, serta penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita.
Orang dunia saja bisa mengatakan yang demikian, apalagi kita anak Tuhan. Iman kita harus menunjukkan bahwa ketenangan itu wajib kita punyai. Kita melihat tadi seorang tukang becak itu bisa hidup tenang dalam kesederhanaan. Jika kita bandingkan dengan orang kaya yang stres karena takut kehilangan hartanya. Orang kaya yang berusaha stres memikirkan usahanya bagaimana dengan usaha-usaha dan pekerjaannya. Kita melihat di Alkitab, ada dasar-dasar Alkitab yang mengatakan dan menuntun kita tentang hati yang tenang. Saya mengambil 4 dasar Alkitabiah. Yang pertama saya melihat dari Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya tenang, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Nah, dari Yesaya 26 ayat 3 ini mengatakan, tersirat suatu ajaran, percaya kepada Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Dasar yang kedua, Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di Filipi 4 ayat 6-7 ini tersirat, doa dan ucapan syukur itu mendatangkan damai. Kita dilarang, Tuhan tidak menganjurkan kita untuk khawatir tentang apapun juga. Kita tidak perlu khawatir, tapi nyatakanlah semua dengan ucapan syukur. Memang kalau kita sedang dalam permasalahan, menghadapi tantangan hidup, kadang kita untuk mengucap syukur itu kadang-kadang lupa. Kita terlalu fokus pada masalah permasalahan kita. Tetapi jika kita benar-benar pada anak Tuhan, pasti Roh Kudus yang ada dalam hati nurani kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, meremakan kepada kita. Ayo, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berdoalah kepada Tuhan. Kemudian landasan yang ketiga adalah pada Mazmur 23 ayat 1-3. Mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Di Mazmur 23 ini tersirat, Tuhan senantiasa menuntun kita kepada ketenangan rohani. Tuhan itu loh sudah mengatakan pada kita, sudah menjanjikan kepada kita, itu menyertai kita sepanjang hidup kita tanpa henti-hentinya. Kita saja yang telah kadang-kadang melihat masalah itu besar, tetapi kita lupa kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang terjadi. Dari segala macam persoalan yang terjadi, kita mempunyai Allah yang maha besar. Kita mempunyai Allah yang senantiasa memberikan dan menuntun kita kepada ketenangan rohani. Dasar yang keempat itu saya ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Di sini tersirat, damai dari Kristus bukan seperti damai yang ada di dunia. Damai yang Tuhan janjikan itu senantiasa diberikan kepada kita. Kalau damai di dunia, pada saat kita punya uang, wah damai, tenang hati kita. Semua apa yang kita inginkan dapat kita beli. Apa yang kita inginkan dapat kita dapatkan dengan mudah. Tetapi damai yang ada di dunia ini bersifat fana. Kita akan banyak dikerumuni orang, kita akan banyak teman, kita banyak orang yang dekat dengan kita saat kita memiliki uang.
damai rasanya. Wes sepertinya mau makan apa, mau pergi apa, gaspol, remblong, langsung semua ada. Tapi saat kita tidak mempunyai apa-apa, saat kita bukan seperti orang yang beruang banyak, tidak ada. Tidak ada orang yang mendekati kita. Bahkan cibiran, bahkan kata-kata yang tidak baik, bahkan olokan, itu yang kita dengar. Bukan lagi sapaan, halo, sayang, dan sebagainya. Kita bisa pergi kemana, belanja, jalan-jalan, duduk ngobrol. Itu damai yang hanya disediakan oleh dunia yang bersifat fana. Tetapi damai yang berasal dari Tuhan adalah damai yang senantiasa bersukacita dan damai itu bersifat kekal. Kemudian, bagaimana kita bisa mempunyai hati yang tenang? Untuk memperoleh hati yang tenang, ada beberapa tantangan yang mengganggu ketenangan hati kita. Saya bedakan ada 4 tantangan yang mengganggu ketenangan hati kita yang paling dominan. Yang pertama adalah kekhawatiran akan masa depan. Kita tidak tahu esok itu bagaimana, tentang pekerjaan kita, tentang keuangan kita, tentang relasi kita. Matius 6 ayat 34 mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kita itu loh sudah dituntun Tuhan dalam ayatnya Matius 6:34. Tetapi kita masih saja, loh saya usaha hari ini, apakah usaha saya bisa berjalan lancar? Apakah relasi saya dengan teman-teman senantiasa berjalan baik? Bagaimana esok, lusa, dan seterusnya? Kita masih saja terbelenggu oleh intimidasi itu yang keluar dari mulut kita. Padahal Tuhan sudah mengatakan ucapan adalah doa. Berhati-hatilah tentang apa yang kita ucapkan. Kalau kita mempunyai usaha, kita tidak usah khawatir. Nyatakanlah, usahaku berhasil. Deklarasikan apa yang menjadi keinginan kita. Positif. Kayak misalnya kayak suami saya HK. Dia tuh mau operasi Selasa, minggu kedua itu di Karangmenjangan. Dia bingung, dia mengatakan, Ma, aku sudah 3 kali tembak di PAC. Rumah sakit yang demikian saya gagal. Dia khawatir. Saya bilang, imanmu kok kecil sekali. Tuhan berkata melalui hambanya, melalui doa yang ditulis oleh Pengembala Besti. Nah, saya rekam di sebelah dia, kan dia rekam, saya putar. Ini loh, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesehatan. Nah, kamu sebagai imam, kalau kamu lemah, bagaimana istri dan anak-anakmu melihat engkau? Tidakkah engkau memberkati akan keluargamu? Tidakkah engkau menjadi imam untuk kami kita saat kita bersaat teduh, saat kita bermesbah keluarga? Nah, dari situ dia bisa tersenyum. Iya, iya Tuhan. Ayo deklarasikan. Kita itu harus sesama keluarga atau komunitas kita saling menguatkan. Di mana kita melihat ada yang lemah, di mana kita melihat ada orang yang patah semangat, marilah kita tebas kekhawatiran tadi akan masa depan yang akan datang. Percaya bahwa masa depan di depan kita itu adalah sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Perasaan yang menantang kita yang kedua adalah dosa dan rasa bersalah. Kita melihat di Mazmur 32 ayat 3-5. Kita melihat Daud mengalami tulang-tulangnya menjadi lesu karena menyembunyikan dosa. Daud walaupun seorang perwira, Daud seorang raja, Daud orang yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi dia menyembunyikan rasa bersalah. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia, kita dijewet, dicubit masih sakit. Berarti kita masih meresahkan dan kita secara langsung maupun tidak langsung kita pernah berbuat salah. Nah,
Kalau kita berbuat salah, kita mempunyai komunitas yang baik, kita mempunyai sahabat yang baik, kita mempunyai teman yang baik. Jika kita ditegur, mengucap syukurlah, masih ada orang yang menegur kita. Teguran itu kalau bagi saya adalah suatu jalan di mana kita bisa membuka mata kita akan kesalahan kita. Daripada kita salah tapi nggak ditegur, dibiarkan begitu saja. Berarti kita akan jatuh ke lubang dan jatuh dan jatuh dan jatuh. Tetapi kalau kita salah ditegur, puji Tuhan, berhenti, stop, jangan melakukan. Nah, kalau kita mendapat keteguran, kita mengucap syukur, berarti orang tersebut sayang dengan kita. Orang yang memberikan teguran pada kita adalah orang-orang yang mau membentuk pribadi kita. Kita jangan merasa diri kita selalu benar. Jangan merasa diri kita is the best. Apa inisiatif dari kita? Apa unek-unek atau apa ya namanya keputusan-keputusan yang kita ambil itu selalu is the best. No, pasti ada setitik, ada salah satu celah yang lubang. Kalau celah dan lubang itu tidak cepat-cepat kita benahi, maka iblis akan masuk melalui itu. Iblis akan masuk. Oh, keputusanmu benar. Kuasa-kuasa yang tidak menyukai kita, mengintimidasi kita, memberikan, sudah, kamu sudah benar, kamu yang benar, keputusanmu benar. Belum. Sekali lagi saya katakan, kita masih kedagingan, dicubit masih sakit. Maka kita kalau berbuat salah ataupun berbuat dosa, cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Kita senantiasa minta tuntunan pada Tuhan, minta tuntunan kepada Roh Kudus, bagaimana kita dapat bersikap dan bertindak. Kemudian tantangan berikutnya adalah iri hati dan perbandingan sosial. Nah, secara tidak langsung, kita dalam sehari-hari, keseharian kita tidak lepas dari HP, tidak lepas dari gadget. Padahal, kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, ingat, media sosial itu memicu ketidakpuasan. Di media sosial senantiasa ditawarkan keindahan-keindahan dunia, ditawarkan segala yang kelihatannya baik yang ditawarkan dunia, yang menggiurkan kita. Kalau kita tidak bijaksana dalam mengelola keuangan kita, kita tidak bijaksana mengutamakan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, maka kita akan tergelincir oleh tawaran-tawaran di media sosial yang semua kita itu mata kita dan kita masih kedagingan, kita ditawari. Kita mempunyai banyak sekali keinginan. Tetapi bagaimana kita secara bijaksana kita mendahulukan kepentingan kita daripada semua keinginan. Dan ingat, kita itu punya keluarga, kita punya rekan orang-orang yang dekat dengan kita. Keutamaan orang lain, kepentingan orang lain itu juga harus kita pikirkan. Jangan ego, saya penting ini, saya butuh ini. Tetapi anak, suami, istri kita nomor dua kan. Kepentingan kita pribadi adalah number one. Janganlah kita mempunyai sikap yang demikian. Kalau kita merasa sudah cukuplah kebutuhanku, maka kebutuhan orang-orang di sekitarku, kebutuhan ring satu, itu harus kita juga perhatikan. Contoh gampangnya, kalau kita sebagai ibu misalnya, kita masak demikian enak. Kita dulu kan bagian-bagian yang kita masak, misalnya kita makan ayam, masak ayam, kita potong bagian-bagian, kita makan dulu. Kita enggak melihat, oh anakku, suamiku, istriku, mertuaku, atau siapa yang ada di keluarga kita. Tidak kita pikirkan, asalkan aku yang masak, aku sudah mencicipi dulu, aku sudah begini dulu, aku senang, atau aku harus makan dulu. Atau kalau kita masak, kan kita ada tahu, keluarga kita tidak suka ini, keluarga kita tidak suka ini. Kita harus memilih menu masakan. Kita memilih apa yang akan kita makan bersama dengan bijaksana.
Jangan ego kita yang number one. Kita tidak puas. Juga pada saat kita hidup di dunia ini, kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang penuh dengan kesuksesan. Kadang kita bilang, aku loh Tuhan sudah ibadah, aku loh Tuhan sudah puasa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah memberikan donatur kemana-mana-mana. Tetapi dia Tuhan kok lebih beruntung daripada saya. Mobil punya, rumah punya, semua kemewahan, kebutuhan ada semuanya. Lah aku loh masih kontrak Tuhan. Aku masih pakai sepeda motor yang lama. Aku masih ini maksud ini. Loh, iri hati itu akan membuat membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30 mengatakan iri hati itu membusukkan tulang. Kalau kita tetap mempunyai rasa iri akan kesuksesan orang lain, kita merasa iri dengan orang yang sukses. Sebenarnya kita tidak perlu iri. Kita mengucap syukur. Ingat bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Kita itu, orang Jawa bilang sawang sinawang. Saling melihat. Rumput tetangga lebih baik daripada tanaman yang ada kita. Kita melihat orang lain sukses. Kan kita tidak tahu pergumulan-pergumulan apa pada setiap orang. Pergumulan-pergumulan apa yang ada di tiap-tiap keluarga. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap manusia itu punya beban yang berbeda-beda. Dan beban yang berbeda-beda itu, solusi yang mereka dapatkan atau yang mereka lakukan juga berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu merasa iri, kita tidak perlu merasa wow, orang lain saling diberkati secara luar biasa. Maka Tuhan kan sudah mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Seperti saya ilustrasikan tadi, Pak Becak itu yang hidupnya sederhana, tapi dia mengucap syukur. Dia bisa menerima segala keadaan dengan damai dan tenang. Kadang-kadang kita lupa akan hal itu. Dan kalau sudah lupa, berbaliklah kepada Tuhan Bapa kita. Dan yang keempat, kita itu mempunyai tantangan yang saling paling mengganggu kehidupan adalah terlalu sibuk, tidak punya waktu yang hening kepada Tuhan. Saking sibuknya, terkadang kita itu, wow, Tuhan dinomor duakan. Untuk berdoa saja, itu kadang-kadang hanya mencari waktu-waktu yang tersisa. Sudah saat pulang, pulang sudah loyo, sudah ngantuk. Tuhan terima kasih ya, sebentar. Belum sampai 5 menit sudah amin. Kita lupa bahwa kita itu harus dekat dengan Tuhan. Jangan sampai dengan kesibukan kita untuk mencari uang, dengan salah kesibukan kita untuk mendapatkan, mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi keinginan kita sampai kita tidak punya waktu kepada Tuhan. Tuhan tidak suka. Kita saja dengan anak-anak kita, mereka datang atau pulang kerja tanpa menyapa kita, flek-flek langsung. Dia tidak telepon atau dia tidak bercerita citra bercengkerama saat pulang kerja atau pulang sekolah atau pulang dari mana. Kita pun tidak enjoy, tidak enak, tidak senang. Apalagi Tuhan Bapa kita. Tuhan ingin kita itu dekat, duduk dekat dengan Dia. Kita ingin bermesraan. Tuhan menginginkan pada kita bagaimana kita mendengar suaranya. Kita dekat dengan Dia. Kita mendengar apa ajaran Tuhan, kita mendengar tuntunan dari Tuhan. Kita melihat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita melihat cerita Maria dan Marta. Kita melihat bahwa Maria itu memilih yang terbaik, memilih bagian yang terbaik, duduk dekat di kaki Tuhan. Kedua-duanya bagus melayani Tuhan. Tetapi yang satu, dia bersibuk-sibuk menyiapkan kebutuhan. Tetapi Maria lebih memilih duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan
suara Tuhan. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana kita harus memelihara hati yang tenang? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Bagaimana kita memelihara hati yang tenang? Yang pertama, bangunlah relasi intim dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, usahakanlah 1 tahun kita tamat membaca firman Tuhan. Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan atau banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi, yaitu gerakan membaca Alkitab. Di Dorea ini ada gerakan membaca Alkitab, 3 pasal setiap hari. Selain itu, saya enggak mau Bu ikut gitu waktu saya sibuk. Saya kalau mendengarkan orang mengatakan, wah terlalu sibuk, saya sampai enggak bisa membaca. Tuh, sesibuk-sibuknya apa, tetapi kita harus punya komitmen. Kalau di Alkitab itu ada berapa pasal, ada berapa ayat, ya kita harus bisa menentukan atau kita bisa memberikan suatu keputusan. Setahun saya harus habis. Berarti setiap hari saya harus membaca. Saya ikut juga gerakan membaca Alkitab yang ada di Dorea. Kalau saya ada senggang waktu, saya berusaha untuk membacanya. Sehingga saya tahu di mana letak ayat-ayat tadi. Di mana firman Tuhan itu berada. Tetapi pada suatu saat saya capek sekali. Saya ikut apa nih seperti kemarin beberapa hari yang lalu. Saya ikut membuat soal untuk tryout persiapan ujian sekolah SMP kelas 6 dan SD SMP kelas 3 dan SD kelas 6. Ya saya enggak punya waktu sekali karena waktu terbuat seret. Tetapi di sela-sela itu saya masih membaca Alkitab suara. Saya mendengarkan Alkitab suara. Dan ayat-ayat demi ayat-ayat itu tetap saya baca. Maka saya mengatakan kepada beberapa orang yang saya ajak, ayo ikut gerakan membaca Alkitab. Saya sibuk, Bu. Sesibuk-sibuk apapun, luangkanlah waktu intim dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 165 mengatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, mencintai ajaran firman Tuhan. Maka saya menghimbau, bacalah firman Tuhan setiap hari. Bagaimana cara memelihara hati yang berikutnya? Saya melihat kita harus hidup dalam pengampunan dan pertobatan. Jangan biarkan dosa itu tetap bersarang. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sebenarnya kita itu kalau dekat dengan Tuhan Yesus, kita membaca, kita sering berdoa, maka saat kita melakukan dosa, maka Roh Kudus itu mengingatkan kita, memberikan kita peringatan. Loh, kamu tidak boleh loh sebenarnya. Contoh gampangnya adalah dengan perkataan. Tuhan sudah mengajarkan perkataan itu adalah doa. Tetapi kadang-kadang kita sering lalai. Pada saat kita emosi, pada saat kita itu dihadapkan pada permasalahan yang kalau kita dengar membuat telinga kita panas. Jadi kita, apalagi permasalahan itu menusuk kita, mengucapkan kita. Kita melihat dan mendengar langsung. Itu membuat kita panas. Kalau kita tidak ingat, kita punya Tuhan. Kita tidak ingat bahwa pembalasan itu bukan hak kita, tapi hak prioritas Tuhan. Maka mulut kita dengan mudahnya akan mencaci maki atau mengeluarkan kata-kata kutukan. Tetapi kalau kita ingat dan kita itu bisa merem ucapan kita ganti bagaimana mengampuni, bagaimana kita
bertobat, maka kita akan merasa tenang dan damai. Kita serahkan semua permasalahan itu kepada Tuhan. Kita serahkan, Tuhan, sesuai dengan rencanamu. Aku sudah berlaku benar, Tuhan. Aku anakmu, Tuhan. Kuserahkan, karena pembalasan itu adalah hakmu. Dan hak kita adalah saling mengasihi dan saling mengampuni. Selanjutnya, kalau kita akan memelihara hati kita supaya tenang, yang ketiga adalah disiplin doa dan ucapan syukur. Doa membawa hati kita damai, bukan hanya doa itu mohon aja. Kita minta, 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 minta. Kebanyakan kalau kita berdoa, kita itu minta, minta kebutuhan kita, minta keinginan kita. Kita lupa bahwa dalam doa kita harus ucapan syukur. Dalam doa kita harus mendoakan orang lain. Doakanlah orang lain dulu, baru permintaan kita. Jangan dibalik. Kita biasanya minta-minta, Tuhan saya ini, minta. Ku. Tapi untuk orang lain kita nomor dua kan. Hendaklah kita bisa mendoakan orang lain, mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita harus juga supaya kita itu tenang dan damai. Kita menjaga pola hidup yang seimbang. Lah kalau badan kita sakit, kesehatan kita terganggu, maka kita itu akan tidak merasa nyaman. Maka jagalah pola hidup yang seimbang. Istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, hubungan sosial yang sehat. Olahraga cukup, istirahat cukup, hubungan sosial yang sehat. Kita bergaul dengan rekan-rekan saudara-saudara seiman, yang kita saling membangun, saling menasihati, dan saling mengisi satu dengan yang lain. Hati yang tenang seringkali berkaitan dengan hidup yang tertata. Jika hidup kita tertata, kita akan tenang. Hidup tertata itu bukan berarti kita harus mempunyai uang yang banyak. Kita harus hidup dalam kemewahan. Tetapi hidup yang tertata adalah keseimbangan hidup kita. Keseimbangan pola pikir dan pola hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita penuh percaya pada rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, marilah kita ingat kembali bagaimana kita harus hidup tenang. Karena hati yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi hati yang tenang adalah percaya penuh kepada Tuhan, sehingga badai tidak akan mengguncang jiwa kita saat badai itu datang menerpa kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa kita mempunyai Allah Bapa yang senantiasa menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, maka mengucap syukurlah dalam segala hal dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya berikan, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semuanya.